Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kris Darmawan, mahasiswa akuntansi PJJ pa- pada Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Dampak Penerapan PSAK 73 terhadap Laporan Posisi Keuangan Perusahaan Penyewa. Tema ini saya pilih karena untuk menyelesaikan tugas mata kuliah akuntansi keuangan 2. Pada presentasi kali ini ada beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, konsep sewa dalam akuntansi, PSAK 73 terkait sewa, pengakuan dan pengukuran dampak PSAK 73, selanjutnya studi kasus pada PT ABC. Selanjutnya, analisis hasil kasus, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Yang pertama, latar belakang saya membuat makalah terkait dengan dampak PSAK terhadap perusahaan penyewa. Dalam era globalisasi dan digitalisasi bisnis, banyak menghadapi tantangan-tantangan yang di era global ini. Salah satunya kebutuhan laporan keuangan yang akurat dan sesuai standar. Laporan keuangan penting untuk pengambilan keputusan oleh investor, kreditur, dan manajemen. Sewa menjadi bagian penting dalam bisnis karena perusahaan bisa menggunakan aset tanpa harus membeli. PSAK 73 menggantikan PSAK 30 sejak tanggal 1 Januari tahun 2020, membawa perubahan yang signifikan. Hampir semua sewa harus diakui sebagai aset hak guna dan liabilitas sewa. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa itu PSAK 73 dan ketentuan terkait sewa? Yang kedua, bagaimana pengaruh PSAK 73 terhadap laporan posisi keuangan perusahaan penyewa? Dan rumusan masalah ketiga, apa saja dampak yang dirasakan perusahaan akibat penerapan PSAK 73? Tujuan dan manfaat penulisan. Yang pertama, tujuan penelitian menjelaskan konsep dasar PSAK 73 dan penerapannya. Selanjutnya, menganalisis dampak penerapan PSAK 73 terhadap laporan posisi keuangan perusahaan penyewa. Dan yang terakhir, tujuannya untuk memberikan gambaran perhitungan akuntansi berdasarkan PSAK 73. Sedangkan manfaat dari penelitian ini yang pertama memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait penerapan PSAK 73, menjadi referensi bagi pelaku usaha untuk memahami dampak akuntansi sewa, dan yang terakhir meningkatkan literasi akuntansi terhadap standar baru di Indonesia. Yang pertama, bab 1, pembahasan teori. Pada bab 1 ini, eh, saya membahas terkait dengan konsep sewa dalam akuntansi. Sewa adalah perjanjian antara penyewa dan pemilik aset. Penyewa dapat mendapatkan hak pakai aset selama waktu tertentu dengan kewajiban membayar. Sebelum adanya PSAK 73, sewa dibagi menjadi dua. Yang pertama, sewa operasi, yaitu hanya dicatat sebagai beban periodik. Yang kedua, sewa pembiayaan, dicatat sebagai aset dan kewajiban. Selanjutnya, setelah PSAK 73, hampir semua sewa harus diakui dalam neraca. Tujuannya agar laporan keuangan lebih transparan dan akurat. Selanjutnya, saya akan membahas terkait dengan PSAK 73 yaitu sewa. PSAK 73 adalah standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk sewa. Berlaku sejak 1 Januari tahun 2020 diadaptasi dari IFRS 16. Tujuan PSAK 73 yaitu meningkatkan transparansi laporan keuangan, menyediakan informasi yang relevan tentang aset dan kewajiban sewa, memudahkan perbandingan antara perusahaan. Lingkup PSAK 73 sendiri tidak berlaku untuk sewa eksplorasi sumber daya mineral, hak kekayaan intelektual, dan perjanjian lisensi. Pengakuan dan pengukuran.
Yang pertama, pengakuan awal, yaitu aset hak guna diukur sebesar nilai kini pembayaran sewa. Liabilitas sewa diukur sebagai total kewajiban sewa. Sedangkan pengukuran dilakukan setelah pengakuan awal. Aset hak guna disusutkan selama masa sewa. Beban bunga dihitung menggunakan metode suku bunga yang efektif. Selanjutnya apa itu dampak menggunakan PSAK 73? Yang pertama, dampak terhadap aset. Aset hak guna dicatat, maka meningkatkan total aset. Yang kedua, dampak terhadap liabilitas, maka liabilitas sewa menambah jumlah kewajiban di neraca. Dan yang terakhir, dampak terhadap ekuitas dan rasio keuangan. Rasio utang akan meningkat dan beban bunga dan amortisasi mempengaruhi laba bersih. Selanjutnya, bab 2, contoh soal dan pembahasan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas studi kasus soal pada PT ABC. PT ABC adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum dan membutuhkan sebuah gedung sebagai kantor pusat. Pada 1 Januari 2024, mereka menandatangani kontrak sewa selama 5 tahun dengan biaya sewa tahunan sebesar 200 juta rupiah yang dibayar di akhir tiap setiap tahunnya. Tingkat diskonto yang digunakan adalah 10% per tahun sesuai dengan suku bunga pinjaman perusahaan. Yang pertama kita akan menghitung PV-nya, yaitu biaya sewa dikali dengan satu dikurang satu ditambah tingkat diskonso lalu dibagi dengan 10%. Maka eh, PV dari PT ABC ini sebesar 750.158.000 rupiah. Selanjutnya beban bunga tahunan pertama, yaitu tingkat diskonto 10% per tahun, maka 10% dikali dengan 755.150.000 sama dengan 75.815.800. Selanjutnya, pembayaran sewa tahunan sudah dijelaskan di dalam soal, yaitu sebesar 200 juta rupiah. Selanjutnya, pelunasan liabilitas sewa tahun pertama, yaitu eh, pembayaran pertama dikurangi dengan beban bunga tahun pertama, yaitu 200 juta dikurangi dengan 75.815.800 rupiah, yaitu sebesar 124.184.200 rupiah. Selanjutnya, jurnal akuntansi PT ABC. Yang pertama, pengakuan awal. Di debit aset tak guna sebesar 758.158.000. Selanjutnya di kredit liability sewa sebesar 758.158.000. Dan yang kedua, jurnal akuntansinya terkait dengan pembayaran sewa tahun pertama. Di kredit ada beban bunga sebesar 75.815.800. Selanjutnya pelunasan liabilitas sebesar 124.184.200 rupiah. Dan yang terakhir, jurnal akuntansi terkait dengan amortisasi aset hak guna sebesar 151.631.600 per tahun selama 5 tahun. Selanjutnya, analisis hasil kasus dari studi kasus yang telah kita kerjakan. Yang pertama, penerapan PSAK 73 meningkatkan aset dan kewajiban. Selanjutnya, beban sewa terbagi menjadi beban bunga dan amortisasi. Yang ketiga, laba bersih di awal kontrak cenderung lebih rendah. Yang keempat, rasio utang meningkat mempengaruhi struktur keuangan. Dan yang kelima, perusahaan lebih teliti dalam pencatatan dan pelaporan. Selanjutnya kita sudah sampai di kesimpulan dan saran. Yang kesimpulan yang pertama adalah PSAK 73 membawa perubahan besar pada laporan keuangan, mengharuskan pengakuan aset tak guna dan liabilitas sewa bagi perusahaan. Selanjutnya, laporan keuangan lebih transparan dan mencerminkan kewajiban secara akurat.
Beban di awal kontrak lebih tinggi mempengaruhi laba bersih, dan yang terakhir, perusahaan harus adaptif dan teliti terkait dengan adanya PSAK tiga ini. Saran yang bisa disampaikan adalah perusahaan perlu pelatihan akuntansi PSAK tiga ini. Selanjutnya, evaluasi rutin terhadap kontrak sewa perusahaan. Dan yang ketiga, strategi keuangan harus disesuaikan dengan beban baru. Yang keempat, mahasiswa perlu memahami PSAK tiga sebagai bekal di dunia kerja. Baiklah, kita telah menyelesaikan pemaparan presentasi terkait dengan dampak penerapan PSAK tiga. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.